Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanilia Kartika dengan NIM 200304218. Dan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Apa sih itu presentasi bisnis? Ya, presentasi bisnis merupakan sebuah menyampaikan informasi yang berisikan tentang aktivitas bisnis, baik dalam pengembangan produk, pengajuan usul proyek, dan keluasan pasar serta lain-lainnya yang dilakukan oleh pembicara kepada audiensnya yang hadir dalam suatu forum bisnis tersebut. Tujuan presentasi bisnis ini secara umum adalah memperkenalkan ide bisnis kamu kepada calon-calon konsumen atau untuk meyakinkan para klien ataupun pembeli dari ide bisnis kamu. Adapun tips dalam melakukan presentasi bisnis ini, yang pertama kita harus menguasai materi. Sebelum kamu meyakinkan orang lain, pastikan kamu dulu itu lebih paham materi kamu agar orang lain dapat memahaminya. Walaupun kita menggunakan alat-alat yang ada, PowerPoint ataupun alat catatan serta lain-lainnya, kita harus memahami materi atau ide bisnis yang akan kita jalankan agar kita paham atas materi yang kita jelaskan. Selanjutnya pada tahap datang pada awal. Pada saat datang pada awal, kamu akan mempersiapkan segala-galanya atas presentasi yang telah kamu bikin. Seperti kamu harus mempersiapkan speaker atau proyektor ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan presentasi bisnis kamu. Tahap ketiga yaitu buat pendahuluan yang kuat, di mana apabila kamu melakukan sebuah sesuatu yang menurut kamu itu memiliki pondasi yang kuat, atau kamu membuat pendahuluan yang kuat dengan tujuan agar memperkuat ide bisnis kamu, serta kamu harus meyakinkan para audiens. Dan ingat kali ini kamu harus membuatnya menjadi lebih singkat, padat, dan jelas agar audiens tidak bosan dengan presentasi yang telah kamu jelaskan kepada audiens. Kemudian pada tahap keempat yaitu ada bercerita. Di berceritalah ini kamu harus menjelaskan tentang perusahaan kamu, namun tidak boleh membosankan. Mengapa begitu? Karena apabila kamu menjadi seseorang yang hanya bercerita sebegitu-begitu saja, maka para audiens akan mengalami kejenuhan serta tidak ingin menonton presentasi kamu. Dan selanjutnya hal yang kamu lakukan adalah kamu perlunya bercerita dengan cara mendongeng agar para audiens dapat mendengar kamu dengan jelas dan pesan-pesan kamu dapat tersampaikan dengan jelas, atau ide bisnis kamu dapat dijelaskan dengan baik dan terarah atas tujuan dari presentasi bisnis kamu. Dan yang kelima, kamu harus menetapkan tujuan untuk presentasi bisnis kamu ini. Mengapa? Karena audiens akan mengingat poin-poin tujuan kamu dalam presentasi bisnis ini. Apabila kamu sudah melewati batas dari tujuan kamu atau sudah menyeleneng kemana-mana pembahasannya, maka poin-poin dari tujuan kamu bisa sedikit diragukan oleh para audiens dan membuat audiens bingung akan presentasi bisnis kamu. Sebaiknya buatlah tujuan yang sangat jelas dan menekankan tujuan-tujuan di dalam presentasi bisnis kamu agar para audiens dapat mengingat poin-poin serta tujuan yang ada pada presentasi bisnis kamu. Siapa di sini yang kalau misalnya nyemprot parfum itu nggak pernah awet? Yang kalau kita semprot-semprot aja itu wanginya udah kerasa, namun saat kita keluar ruangan wanginya itu udah nggak ada gitu rasanya. Tenang aja, di sini aku akan memberitahukan bagaimana cara agar membuat parfum lebih lama saat kamu berada di luar ruangan. Apalagi saat kamu berkeringat itu aromanya tuh semakin keluar gitu, kayak semakin wangi gitu. Yang pertama, kamu harus menggunakan lotion. Dan apabila tubuh kamu itu lembab dengan lotion ini, maka wangi dari parfum tersebut akan menjadi lebih wangi dan lebih tahan lama. Yang kedua, kamu tidak perlu untuk menyemprotkan kayak sat itu nggak perlu. Kamu hanya perlu menyemprotkan di titik-titik tertentu seperti di pergelangan tangan. Kamu tidak perlu menggosokkannya ke tangan, namun diamkan tunggu meresap. Dan yang terakhir, tips dari aku, kamu menggunakan parfum ini Diamond yang Eau de Toilette dari Miniso. Dan ini tuh dijamin awet dan tahan lama. Ini benar-benar wanginya tuh kayak wangi lembut. Itu harganya under di bawah 100.000 loh teman-teman. Kalian bisa cek di offline store Pekanbaru, ada di Citra Plaza ataupun di Ciputra. Jangan lupa dicek ya teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu kalau parfum Miniso tuh nggak cuma itu doang. Ini yang udah mau habis nih. Kalian bisa lihat nih, aku cinta itu sama parfum-parfum yang ada di Miniso. Yang roll on, yang ini juga sprinkle. Ya, sprinkle nih
Dan tips aku yang pertama sama yang kedua itu bisa tahan sampai 6-8 jam. Kalian bisa coba tips dari aku tadi ya teman-teman. Di Miniso juga disediakan tester ya teman-teman. Jadi kalian bisa mencobakan tester tersebut, namun kalian tidak boleh menggunakan tester tersebut sebagai parfum isi ulang kamu atau parfum yang kamu tahu travel size mini sekarang yang telah tren di TikTok, itu tidak boleh teman-teman. So jangan lupa datang ke Miniso ya. Bye bye. See you next time.